Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu sebetulnya ibu saya sudah merasa pada suatu hari bahwa ayah saya itu akan dibunuh. Jadi pada waktu itu kira-kira jam 3:30 pagi itu ibu saya dan ayah saya terbangun karena ada nyamuk. Nah, waktu orang tua saya terbangun terdengar pintu sudah digerebek. Nah, lalu ibu saya membuka pintu dan ibu saya melihat Cakrabirawa masuk. Dan ibu saya tutup kembali pintu itu dan ibu saya katakan kepada bapak saya, itu yang mau membunuh kamu sudah datang. Nah, setelah itu ibu saya ditutup, langsung ditembak oleh Cakrabirawa. Pintu ditahan lagi oleh ibu. Lalu bapak bangun, bapak bilang biar saya hadapi. Ibu saya bilang jangan, tapi bapak membuka pintu, ditembak lagi, ditutup lagi pintunya. Tergambar dari diorama yang ada di sini, Bu, ini ya? persis seperti ini di gang ini, persis semua. Nah itu terus ibu saya tutup, bapak saya menjatuhkan diri. Nah sebab itu ada tembakan lagi kalau kelihatan di meja yang di situ. Adik saya berdiri di antara bapak sama ibu saya. Keluar adik Irma Suryani. Nah ibunya bapak saya kamarnya di sebelah kamarnya ini. Jadi beliau kaget, beliau keluar bersama adik bapak. Lalu ibu melihat adik bapak, ibu memikirkan yang harus diselamatkan adalah bapak. Terus ibu katakan kepada adik bapak, tolong pegang Irma, karena saya mau menyelamatkan bapak. Nah tapi ibu beliau nangislah melihat anaknya mau ditembakkan. Nah terus tante saya itu mengambil adik saya, keluar lagi lewat pintu yang seharusnya tidak dia buka, tapi karena panik, langsung adik saya ditembak. Dan dalam jarak seginilah. Ini tembakan secara membabi buta. Jika kamera bisa mengarahkan, di pintu ini ada beberapa bekas tembakan. Asli, itu semua asli. Yang di pintu ini semua asli. Lingkaran kuning ini mungkin semua asli. Semua asli, nggak ada perubahan karena ibu saya tidak mau merubah sama sekali. Jadi ini semua asli. Nah, setelah itu adik saya dipegang, adik saya ditembak, jarak seginilah kita bisa lihat. Masuk ke tangan tante saya, peluru masuk ke badan adik saya. Adik saya tertembak, pintu ditutup oleh ibu saya kembali. Terus ibu saya bilang, kamu yang harus menyelamatkan diri, karena kamu yang dicari. Ibu saya bilang itu sama bapak saya. Ibu saya sambil menggendong adik saya yang sudah tertembak melewat pintu sana. Ibu saya menggendong adik saya mengantar bapak untuk menyelamatkan diri. Bapak saya waktu melompat mau kembali. Terus ibu saya bilang, jangan kembali, yang dicari kamu, kata ibu saya gitu, biar saya akan megang anak ini, karena bapak nggak tega lihat adik saya. Saya lihat ILC ya kemarin ya, tidak ada penyiksaan apa segala macam kan. Di sini aja udah kayak gitu mas, iya kan? anak-anaknya melihat langsung. Loh, saya lihat langsung, iya kan? Edi lihat langsung. Kakak-kakak saya yang perempuan juga lihat langsung. Cuma waktu penembakan memang saya sama Edi. Setelah penembakan itu karena suaranya keras, bangun kakak saya semua. Saya masuk ke kamar mau membangunin, tapi yang keluar Ibu Jui duluan. Kami kejar mas dari belakang. Kalau di film pun itu masih lebih bagus mas itu ya. Diangkat kaki diseret, tangan diseret. Kalau waktu itu mas nggak ada yang angkat tangannya. Siapa? Orang diseret kayak nyeret binatang. Nggak ada mas, diseret sampai keluar, dilemparlah ke dalam bus kalau nggak salah. Almarhum itu dilempar ke dalam bus. Setelah itu berangkat mereka. Udah
Kami tunggu. Nah, waktu kami kejar sampai di luar di belakang situ, mohon maaf Mas, saya agak Merinding Pak ya. Ya. Jadi setelah kita mengikuti almarhum Bapak yang diseret itu, kaki di atas ya, kaki itu, tangan itu semua Bapak itu dalam keadaan terlentang gitu, ditarik. kaki aja Mas. Saya nggak suka Mas lihat. Ada orang bilang tidak ada penyiksaan, tidak ada apa, tapi itu bohong semua Mas. Kami yang lihat di sini, kami yang ngalamin, ya, kami yang ngalamin. Jadi gimana kita nggak sakit hati, timbul lagi sakit hati kalau lihat orang ngomong yang kayak gitu, ya, karena kami yang ngalamin. Orang tua kami, ayah kami yang kami sangat cinta itu diseret-seret keluar. Nggak bisa Mas, saya nggak bisa terima. Mohon maaf, saya setiap kali di wawancara memang gini Mas. Setiap September, seperti siapa saja kemarin membicara itu, perasaannya kami punya perasaan sendiri Mas. Kami tidak bisa terus lupa gitu, nggak mungkin Mas, karena ini yang kita alami. Coba tanya sama kakak saya, setiap September kita tidak merasa senang, nggak ada, selalu dalam keadaan yang sedih, karena kita akan ingat terus. Kami kejar ayah kami keluar situ sampai pintu belakang, nanti saya tunjukin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.